Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Entitas gelap itu tidak begitu marah ketika ditekan oleh kekuatan cahaya Holy Frost. Namun, kuku dari banteng menimbulkan kemarahan karena pelanggaran. Hal ini bisa dimaklumi setelah kepalanya hampir dipenggal oleh banteng. Bintang-bintang di langit bergetar sebelum aumannya. Semuanya berada di ambang kehancuran. Sial, ini jadi serius. Banteng itu berteriak dan tidak peduli dengan citra heroiknya. Ia tidak punya niat untuk melawan kegelapan ini dan berlari kembali ke belakang Li Qiye. Tuan, sekarang terserah Anda untuk menghadapi monster ini. Aku terlalu lemah. Ia berteriak dan semakin menjauh. Energi gelap membentuk rahang sekali lagi, cukup besar untuk melestarikan matahari dan bulan. Tampak seperti ikan paus yang bisa menelan para dewa. Area Li Qiye menjadi sasaran berikutnya dari rahang menganga ini. Tentu saja, banteng tersebut mengaktifkan teknik gerakan untuk berlari jutaan mil jauhnya dari titik tumbukan. Holy Frost bukanlah seorang yang merokok, tapi setelah melihat banteng itu melarikan diri, tidak masalah bagi junior seperti dia untuk keluar juga. Hanya Li Qiye yang tetap diam seolah dia tidak melihat rahang yang masuk. Area di sekitarnya telah selesai tetapi dia tidak berniat untuk pergi. Yang lain memperhatikan dari kenyamanan dan melihat jubahnya berkibar tertiup angin. Lingkungannya ditelan oleh rahang dalam waktu singkat. Waktu berhenti seolah-olah telah mempertahankan segalanya dan inilah waktunya untuk pencernaan. Banteng itu masih tersenyum, tidak seperti muridnya yang khawatir. Apakah bangsawan muda itu akan baik-baik saja? Dia bertanya. Murid, kamu seharusnya mencerminkan rahang hitam itu sangat sial. Kata banteng itu. Meski begitu, Yan Bai tetap gelisah sambil melihat rahang yang gelap itu. Jadi, tahukah kamu apa itu? Holy Frost juga memasang ekspresi serius. Dia melawan benda itu sebelumnya tapi masih belum tahu apa itu. Dia menggunakan cahayanya yang kuat untuk mengungkap kegelapannya tapi ini bukanlah bentuk aslinya. Tentu saja, penguasa energi gelap ini harus menjadi hal yang perlu dipikirkan. Sayangnya, dia tidak bisa mengeluarkannya. Kamu akan segera mengetahuinya, haha. Ini akan segera dimulai. Mata banteng itu berbinar. Gemuruh. Berikutnya terjadi ledakan yang membuat dunia kecil bergetar lalu mengeluarkan suara berderit seolah-olah ada sesuatu yang ditarik. Pemerintahan itu berasal dari rahang bawah yang gelap. Itu bergetar hebat dan ledakannya menjadi lebih keras. Meletus. Akhirnya, kekuatan yang kuat merobek rahangnya. Cahaya megah terpancar dari dalam, mirip dengan terbukanya dunia cahaya. Itu sudah cukup terbentuk dan berbentuk raksa udara yang mengalir. Ledakan. Diluncurkan. Rahangnya terangkat ke langit. Dengar, bangsawan muda. Yan Bai melihat dengan jelas dan berteriak. Di dalam cahaya agung itu ada Li Qiye. Cahayanya berbeda dengan cahaya Holy Frost. Suaranya mungkin seperti banyak pisau. Mereka memotong rahangnya tanpa menunjukkan belas kasihan dan tidak menyerupai afinitas cahaya sama sekali. Beberapa waktu yang lalu, Holy Frost mempunyai gelombang pasang yang mendominasi tetapi gelombang tersebut masih seperti hujan musim semi, sesuatu yang mirip dengan kedekatan dengan udara. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Cahayanya tidak memiliki niat untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Itu adalah senjata yang dimaksudkan untuk mengambil darah dengan cara yang kejam. Kebrutalan ini sama sekali tidak cocok dengan afinitas cahaya. Namun, hal itu terasa begitu benar jika datang dari Li Qiye, makhluk yang tampaknya dilahirkan demi perpisahan. Holy Frost merasa kagum saat melihat bentuk cahaya lainnya ini. Dia belum pernah melihat atau mendengar sebelumnya meskipun dia tumbuh besar di akademi dan belajar tentang kedekatan ini. Sebaliknya, banteng itu tidak mengejutkan sedikit pun, dialah yang bisa mengeluarkan cahaya Desolate Sein secara ekstrim. Anda berada di jalan yang berbeda, tujuan sebenarnya dari cahaya. Itu tidak secara eksplisit menyatakan perubahan daonya saat ini. Dia tidak lagi mengikuti jalan Desolate Sein melainkan, dao cahaya iblis pohon tua. Rahang hitam itu meraung sambil terkoyak oleh dao tajam Li Qiye. Itu membubung ke kejadian seperti lautan hitam yang hiruk-pikuk. Sayangnya, itu tidak bisa menggerakkan dao cahaya tajamnya sama sekali. Gemuruh.
Itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Kegelapan ya, akan memberi tahu Anda apa itu kegelapan yang sebenarnya. Li Qiye tersedak dan memutuskan untuk memainkannya. Detik berikutnya, dada tampak terbuka, dan keluarlah aura kegelapan. Kekuatan cahaya sebelumnya lenyap seluruhnya. Meskipun sifat daunnya tajam dan brutal, Li Qiye tetap menyerupai pembawa pesan cahaya. Saat ini, hanya afinitas gelap tak terbatas yang melayang di sekelilingnya, mampu menelan segalanya. Dadanya menjadi jurang, asal mula kegelapan. Berdengung. Tepat pada saat ini, cahaya suci secara lahiriah melindungi Holy Frost bersama dengan mantra cahaya. Dia merasakan ancaman mengerikan datang darinya karena mereka saat ini memiliki ketertarikan yang berlawanan. Kekuatan cahayanya memandangnya sebagai musuh bebuyutan, Raja Kegelapan tanpa mahkota, asal mula kegelapan. Kekuatan gelapnya juga berubah menjadi raksasa-raksasa dan mulai memakan mangsanya, menyelesaikan sebagiannya dalam sekejap mata. Penguasa kegelapan baru di dunia ini akhirnya selesai memecahkan rahangnya, tidak menyisakan satu pun bagian yang tersisa. Kekuatannya tak tertandingi dan mengerikan. Semua master terkuat merasa tidak berarti dan tidak bisa mencapai puncak saat menghadapinya. Merinding Holy Frost. Ini cukup untuk memikat si jenius terhebat. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasakan rambutnya berdiri tegak, telapak tangan dipenuhi keringat dingin. Dia tidak pernah mengira dia memiliki kekuatan gelap yang menakutkan. Seseorang berpikir untuk menjadi iblis, orang lain untuk menjadi Buddha. Banteng itu memandangnya dan berkata, baik terang maupun gelap dapat terbentuk dalam sekejap dalam pikiran. Gadis kecil, ada perbedaan besar antara kamu dan dia. Kaisar merenungkan dengan tenang. Cahayanya yang murni dapat mengeluarkan kegelapan dan kotoran. Namun, jantung cahaya Dao ini membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Di sisi lain, cahaya yang ganas dan kegelapan yang menakutkan hanya membutuhkan satu pemikiran dari Li Qiye. Banteng itu benar. Perbedaan antara keduanya sangat gila. Dia akhirnya menyadari betapa jauhnya dia dari mencapai level dan kekuatan. Beberapa waktu yang lalu, dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat. Sayangnya, kesadaran menimpanya saat ini. Dia bisa mencoba seumur hidup dan tidak pernah bisa mengejar ketinggalan. Setelah rahangnya hilang, kegelapan yang tersisa ketakutan dan berlari kembali ke sarangnya dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, Holy Frost tidak dapat dihentikan dan hampir dikalahkan. Sekarang, ia berlari menyelamatkan nyawanya di hadapan kegelapan Li Qiye. Li Qiye tidak repot-repot mengejarnya dan mengingat kembali kekuatan kegelapannya dengan seringai di wajahnya. Holy Frost menghela nafas lega setelah melihat ini. Meskipun Li Qiye tidak secara aktif menekan siapapun, hal itu masih terlalu menyesakan. Orang-orang akan tersesat dalam kegelapan itu, tidak pernah melihat matahari lagi. Ada gunung di sana. Yanbai santai dan berkata, kegelapan sebelumnya telah menunjukkan aslinya, sebuah gunung yang tidak terlalu lebar atau tinggi. Meski begitu, masih terasa cukup mengesankan dengan banyaknya mesin terbang. Mereka tidak memancarkan cahaya, hanya efek riak seperti gelombang suara. Dari awal, gelombang suara terasa seperti menghantam gunung dan akhirnya berubah menjadi rune. Orang bisa melihat samar-samar lagu abadi, bergema selamanya di sekitar gunung ini. Lagu ini sebenarnya berfungsi sebagai meterai abadi. Bahkan iblis terkuat pun tidak akan bisa keluar dari bawah gunung. Apapun makhluk di bawah ini yang mencoba melawan tetapi lagunya akan diputar lagi. Setiap nada terdengar seperti pedang, memicu pemainnya dalam proses. Segel puncak, master mana yang meninggalkan melodi tertingginya di sini untuk memenjarakan benda ini. Kata Banteng Hitam. Tidak banyak nenek moyang yang ahli dalam musik, kata Holy Frost. Ahli dalam musik. Tidak, ini membawakan dao musik secara ekstrim. Banteng berkata, ini bukanlah lagu yang memikirkan yang sederhana. Setiap lagu perlahan-lahan akan menghancurkan tahanan sampai hanya abu yang tersisa. Sungguh luar biasa. Li Qiye tersenyum, sedikit sekali orang di tiga dewa yang bisa melakukan ini. Seseorang yang mampu melakukan hal ini harus menjadi bagian dari Desemvirat. Holy Frost terguncang setelah mendengar kemungkinan ini karena semua orang tahu tentang Desemvirat. Li Qiye memasuki gunung bersama kelompok di belakangnya. Mereka bisa merasakan riak-riak yang menekan di dalam. Itu cukup kuat untuk menghancurkan tulang punggung makhluk terkuat dan membuat mereka takjub. Holy Frost merasa tercekik meski kekuatan tidak mengarahkannya. Dari sini kita bisa dengan mudah membayangkan tekanan yang dirasakan oleh para tahanannya.
Kaisar 12 istana akan hancur dalam waktu singkat jika terjebak di sini. Jadi iblis itu adalah rahang gelap tadi. Banteng itu melihat sekeliling dan tidak memperhatikan hal itu sebelumnya. Gadis kedua itu juga berusaha memasang, berpikir bahwa itu seharusnya mudah. Bagaimanapun, rahang gelap itu berasal dari tablet dan seharusnya menjadi benda yang terangkut di sini. Itu harus cukup besar untuk dikenal. Sayangnya, mereka tidak menyadari apapun, bahkan aura menakutkan sebelumnya pun tidak. Itu di sini. Li Qiye dengan lembut mendorong keluar tumpukan jerami hingga terlihat sebuah batu. Yang lain dilakukan untuk melihat dan melihat sebuah batu setengah terkubur di bawah tanah. Yang ketiganya terkejut. Ini dia. Mata cantik Holy Frost membelalak tak percaya. Batunya hanya seukuran telur, tampak seperti batu giok onyx. Sulit membayangkan bahwa benda kecil ini adalah bentuk nyata dari energi gelap sebelumnya. Li Qiye menghilangkan lumpur di sekitarnya untuk mengungkapkan situasi sebenarnya, banyak hukum Dao dari gunung yang tampak seperti rantai abadi yang membungkus bagian bawah batu. Mereka sangat memanjang, sebuah bukti dari banyaknya upaya batu tersebut untuk melarikan diri. Jadi bocah cilik ini kan? Ini sebenarnya memiliki teknik yang sangat kuat. Banteng itu mendung. Kamu anak nakal. Sama halnya dengan seluruh keluargamu. Sebuah suara membalas. Itu berasal dari batu. Dia bisa berbicara. Liu Yanbai tidak mengharapkan ini. Holy Frost memastikan bahwa ini memang rahasianya gelap tadi setelah mendengar suaranya. Sayangnya, perbedaannya sangat besar. Dia berasumsi bahwa wujud sebenarnya yang tersembunyi di bawah gunung ini adalah iblis besar dengan 3 kepala dan 6 lengan, bukan batu kecil mungil ini. Benar-benar ajaib. Banteng tidak dapat mengetahui bahan dan esensi batu tersebut. Ia sangat berpengetahuan dan telah melihat banyak logam dan langit ilahi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batu jenis ini. Aku adalah batu dewa tertinggi. Junior kecil sepertimu tidak dapat memahami keberadaanku. Kata batu itu dengan bangga. Banteng yang tidak menghargai disebut junior dan segera membalasnya, saya adalah banteng ilahi terhebat yang lahir di negeri abadi. Garis keturunan saya tidak ada garis melintangnya seiring berjalannya waktu. Kerikil kecil sepertimu berani menganggapku lebih senior. Makan ini. Gemuruh. Ia mengangkat kukunya dan segera menginjaknya. Batu itu juga tidak menyerah dan mengeluarkan lingkaran hitam untuk menghentikan kuku yang masuk. Dampaknya menggemparkan seluruh gunung, sebuah bukti kekuatan kedua kombatan ini. Ilahi, banteng, pantatku. Batu itu mencibir sebagai tanggapan, saya dilahirkan di jurang hamparan yang tak dapat diseberangi sejak zaman dahulu. Saya adalah pemakan segalanya, ditakdirkan untuk mencapai kebesaran dan tak terkalahkan, sebuah batu karang tertinggi, setidaknya. Batu itu jelas sama arogan dan percaya diri sambil menatap ke arah banteng. Itu masih sangat bersemangat ketika ditekan sepenuhnya, tampaknya memandang kelompok itu dengan jijik. Tolong, jadi bagaimana jika kamu dilahirkan di Uncrosable Expanse? Kamu hanyalah kerikil yang terjebak di tempat ini selamanya. Banteng itu membalas. Tunggu sampai aku berada di luar, aku akan memulai badai pamungkas dan naik menjadi makhluk abadi sejati. Kalian semua tidak lebih dari serangga, hanya setitik debu yang berhamburan ke angin. Batu itu sangat percaya bahwa itu adalah nomor 1. Teruslah bermimpi, nanti kamu tidak akan pernah bisa keluar, baik pada generasi ini maupun generasi berikutnya. Ya, menurutku yang bisa kamu lakukan hanyalah bermimpi. Banteng itu memberikannya pemandangan samping. Anak sapi yang tidak penting, kamu akan menjadi target pertamaku begitu aku keluar. Batu itu menjadi marah. Banteng itu membalas dengan lebih banyak hentakan namun lingkaran cahaya batu berhasil menghentikan. Kamu berani menyombongkan diri, batu kecil. Aku akan menghancurkanmu sekarang, kamu tidak perlu keluar. Banteng itu mengancam. Kamu bisa mengembangkan 100 generasi lagi dan tetap tidak bisa mengajariku, kamu tidak lebih dari cacing yang tidak bisa mencapai puncak. Banteng dan batu itu terus melaju sambil melontarkan hinaan tajam seperti orang gila. Holy Frost tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tentu saja, dia menghela nafas lega karena batu ini tidak tampak begitu jahat meskipun memiliki kesamaan yang gelap. Salah satu dari kalian adalah sebongkah arang besar, yang lainnya adalah batu hitam kecil. Kalian berdua mungkin juga menjadi saudara angkat. Li Qiye menyela keduanya. Siapa yang akan melakukan itu?
Keduanya tidak sepakat pada saat yang sama, jelas-jelas meremehkan satu sama lain. Kamu berasal dari hamparan yang tidak dapat diseberangi. Li Qiye bertanya. Batu yang sombong itu berani memandang rendah banteng itu tetapi kali ini menjadi sunyi. Ia berpikir sejenak karena ia telah merasakan kekuatan Li Qiye. Ya, saya lahir di jurang abadi yang luas, tak tertandingi dalam hal kekayaan dan ciptaan. Akhirnya terjawab. Ya, batu suci. Banteng itu mengejek dengan sinis. Asal-usulku 100 kali lebih kuat dari asal-muasalmu. Batu itu membalas. Bagaimana kamu sampai di sini? Li Qiye bertanya. Seseorang menarikku keluar dari jurang, maka keberadaanku. Batu itu terungkap. Siapa itu? Leluhur api. Banteng menjadi penasaran. Tidak, orang ini kuat, sangat kuat. Batu itu menjawab dengan serius. Nada sepertinya olah leluhur api bukanlah masalah besar, bahwa ia akan tetap angkuh di hadapan nenek-nenek moyang ini. Di sisi lain, siapapun yang mengeluarkannya telah mendapatkan rasa hormatnya. Ada sedikit rasa takut atau bahkan ketakutan dalam suaranya. Seberapa kuat? Banteng itu tertawa tetapi tetap berpikir serius. Holy Frost tidak dapat mempercayainya. Dia tahu betapa kuatnya batu ini setelah pertukaran mereka sebelumnya. Sekarang batu ini sedang berbicara tentang master lain yang menggunakan nada muram ini. Seberapa kuatkah makhluk ini? Mungkin, lebih kuat darimu. Batu itu menjawab dengan hati-hati. Tentu saja, kamu, di sini mengacu pada Li Qiye, bukan banteng. Haha, aku meragukannya. Banteng berkata, Anda belum melihat kekuatan sebenarnya dari Tuan atau Anda tidak akan mengatakan ini. Dia tidak dapat diduga. Batu itu tidak membalas banteng kali ini. Ia merenung sejenak sebelum menjawab, orang ini juga, tak terduga. Siapapun orang ini jelas telah meninggalkan bayangan di benak batu itu. Pertemuan akan menyenangkan. Li Qiye tidak menjadi marah atau bersaing. Dia berada di lokasi yang tidak diketahui di angkasa. Batu itu menjawab, tidak apa-apa, aku akan tetap menuju ke arah itu. Saya harap dia berjanji yang Anda bayangkan. Li Qiye mendengus. Batu itu jelas bergetar setelah mendengar ini. Haha, jika dia berani berkonspirasi melawan Tuan, pertempuran luar biasa akan terjadi. Tentu saja, uang saya ada pada Anda, Pak, tidak ada Tuan yang bisa melawanmu. Banteng itu sangat percaya diri pada Li Qiye. Dia adalah master yang sulit ditangkap, kamu mungkin tidak bisa melihatnya. Batu itu menjawab. Nada suaranya membuat orang mengira dia sedang menenangkan kepalanya. Apapun, Li Qiye tidak keberatan. Dia tidak pergi ke sana untuk memenuhi egonya, dia membawamu keluar dari jurang maut dan menjadikanmu jahat. Ini adalah tindakan pengkhianatan, yang bertujuan untuk menimbulkan kekacauan. Itu bukan salahku. Lagi pula tidak akan ada yang berubah meskipun aku tidak ada di sini. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, kata batu itu. Jadi kamu memperkuat kapal ekspedisi dan melakukan semua ini. Banteng itu menyorotinya. Tidak, leluhur api mengundangku ke sini. Saya tidak ada secara teknis dengan hal lain. Batu itu berkata dengan dingin. Apa? Holy Frost mengeluh, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di mana dia? Banteng langsung bertanya. Dia pergi sebelum saya ditekan untuk menyembunyikan seseorang. Batu itu terungkap. Sembunyikan dari seseorang. Orang yang memenjarakanmu di sini. Tidak, dia salah satu dari Desemvirat dan tidak perlu takut dengan nenek moyang 10 besar lainnya. Banteng itu berspekulasi. Tuannya, Li Qiye malah menjawab. Tuannya, siapa guru leluhur api? Holy Frost bertanya. Leluhur api adalah seorang yang misterius. Orang-orang tidak tahu tentang latar belakang di baliknya dan dia tidak pernah menyebut gurunya sebelumnya. Li Qiye tidak menjawabnya tapi sepertinya tahu segalanya jika dilihat dari ekspresinya. Iya, dia tidak pernah kembali ke sini setelahnya. Batu itu mengangguk. Kotoran. Banteng kini memahami segalanya tentang peristiwa ini dan berkata, pasti ada alasan, ini tidak mungkin terjadi. Alasannya sangat sederhana, ini adalah sifat manusia. Batu itu terpampang. Benar. Banteng itu menarik nafas dalam-dalam, sial, ini sudah berakhir, tidak ada yang bisa menahan apa yang akan terjadi. Ya, 3 dewa sudah selesai. Larilah sejauh mungkin jika kamu ingin hidup atau hal itu akan terjadi padamu juga. Batu itu berkata dengan dingin. Itu tidak ada izin denganku karena aku akan tetap hidup dengan baik meskipun 3 dewa telah tamat. Namun,
Tuan ada di sini jadi apapun yang keluar hanya akan dilenyapkan. Banteng itu tertawa. Batu itu menatap Li Qiye. Ini bukanlah ekspresi menghina namun tetap berkata, haha, aku tidak meremehkannya. Hanya saja ada hal-hal di luar imajinasimu dan dia sendirian. Dia mungkin tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Seekor harimau akan tetap mati di hadapan kawanan serigala. Itu sebabnya Anda hanyalah batu tanpa pengetahuan apapun, tidak mampu memahami kemampuan Tuan yang sebenarnya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja dengan dia di sini. Banteng itu tersenyum, masih percaya diri seperti biasanya. Batuannya lebih fokus, sangat hidup dan ekspresif meskipun bentuknya saat ini. Tampaknya olah mereka sedang berbicara dengan orang yang hidup. Anak sapi kecil, kamu mengatakan ini hanya karena kamu belum menyadarinya. Batu itu berkata dengan dingin, terornya terlalu berat untuk diterima. Hehehe, ditambah lagi, kamu tidak akan bisa membedakan teman dan musuh pada hari itu. Mungkin yang paling meresahkan tiga dewa tidak lain adalah apa yang disebut pelindungnya. Itu karena kamu kurang percaya diri, tapi sekali lagi, bagaimana batu bisa mengetahui apa itu hati Dao yang tak terkalahkan? Itu sebabnya kamu berubah menjadi jahat. Saya tidak akan membahas orang lain tetapi Tuan akan menjadi perusak orang-orang yang Anda bicarakan. Saya tidak mempunyai keraguan yang sama sekali mengenai hal ini. Kata banteng itu. Anehnya, kali ini batu itu tidak membalas seperti sebelumnya. Tiga dewa memiliki nasibnya sendiri dan tidak membutuhkan perlindungan dari orang yang lewat seperti saya. Ia sudah memiliki pelindung dan saya tidak akan terlibat kecuali jika dihasut. Li Qiye menenangkan. Siapa lagi yang cukup kuat untuk melakukannya selain kamu? Banteng tidak menyukai tanggapan ini. Bencana akan datang. Maukah kamu pergi, bangsawan muda? Holy Frost mengubah alamatnya, berpikir bahwa dialah satu-satunya yang bisa menghentikan masalah yang datang. Tidak perlu, apakah kamu sudah lupa tentang nama dunia ini? Ia sudah memiliki pelindung. Tiga makhluk abadi. Kelompok itu berdiskusi dan memikirkan tentang legenda tersebut. Mereka benar-benar ada. Dia ragu-ragu sebelum berbicara dengan lembut. Terlepas dari nama dunianya, banyak penduduk yang tidak percaya akan keberadaan makhluk abadi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat mereka atau membuktikan keabsahan cerita mereka sebelumnya, jelas kurang bukti. Kedua sisi menawarkan selalu saling bersaing. Li Qiye hanya tersenyum menanggapinya. Kamu sedang berbicara tentang tiga makhluk abadi. Batu yang tenang itu melompat masuk. Kamu, kerikil kecil yang tersangkut di bawah jurang, tahu tentang mereka. Aku meremehkannya. Banteng itu berkata dengan nada meremehkan. Anak sapi pembohong sepertimu adalah udik asli di sini. Saya telah melihat hal-hal yang tidak pernah Anda lihat sepanjang hidup Anda, termasuk tiga makhluk abadi. Batu itu merengut sebagai jawaban. Kamu pernah melihatnya. Holy Frost terkejut. Dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang berani membuat klaim ini selain para pembual yang ingin pamer. Kemungkinan besar salah satu dari ketiganya. Batu itu berpikir sejenak sebelum menjawab, jika dunia ini memiliki tiga makhluk abadi, wanita itu pastilah dia. Lihatlah betapa tidak yakinnya dirimu, kamu tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Banteng itu tertawa. Batu itu tidak bereaksi, sepertinya sibuk mengingat pertemuan sebelumnya. Orang seperti apa dia? Holy Frost memenuhi rasa ingin tahu tentang makhluk legendaris ini. Kuat, sangat kuat. Batu itu berkata dengan pasti sambil mengulurkan kata-kata terakhirnya. Dia terguncang dan menemukan harapan. Ini jelas merupakan berkah bagi dunianya jika makhluk ketiga abadi itu benar-benar ada. Bagaimana dia dibandingkan dengan orang yang mengeluarkanmu dari jurang maut? Banteng itu tampak geli dan penasaran. Ini adalah pertanyaan yang sulit karena menilai kekuatan di tingkat atas sangatlah sulit. Batu itu dengan hati-hati memikirkan penjelasan. Lalu memandang ke arah banteng, anak sapi sepertimu tidak memahami seluk-beluk di dalamnya. Ini bukan soal kekuatan untuk menjadi penguasa dunia, ini soal tujuan, hasil akhirnya. Ya, aku benar-benar tidak mengerti semua itu. Yang kupahami adalah semua omong kosong ini tidak penting bagi Tuan. Poin kuncinya adalah dia akan menggambarkan siapapun yang menghalanginya. Belum terlambat untuk membicarakan hal-hal abstrak setelahnya. Banteng itu berkata dengan acuh tak acuh dan mulai tertawa bahak setelahnya. Batu itu kembali menatap Li Qiye. Ia menjadi sedikit penasaran dan bertanya, apa tujuanmu?
Katakanlah Anda mampu melakukan semua ini, apa tujuan akhir Anda? Keabadian, atau untuk melindungi segalanya. Pertempuran sampai akhir, itu lebih dari cukup. Saya akan terus menjadi diri saya sendiri. Li Qiye mendengus. Menjadi dirimu sendiri. Batu itu diam-diam kembali, mencernanya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih menjadi kamu, kerikil dari jurang maut? Banteng itu tertawa, atau apakah kamu hanya seekor anjing pemburu? Nah, yang lebih celaka dari itu, saat ini hanya seekor anjing yang terjebak. Batu itu sebenarnya menjawab dengan serius, kali ini alih-alih melawan, ini hanya sebuah pilihan. Suatu hari nanti, Anda juga akan membuat pilihan serupa. Tidak, aku sudah membuat keputusan. Banteng berkata, saya memilih untuk mengikuti kata hati saya, bukan. Itu sebabnya saya berada di pihak Tuan. Jangan terlalu yakin. Anda mungkin mengubah keputusan ini dan meninggalkan semua keyakinan Anda sebelumnya. Ini sama sekali bukan kejadian langka. Kata banteng itu. Itu pilihan mereka, bukan pilihan saya. Hati dao mereka tidak cukup kuat, atau mungkin itulah sifat asli mereka. Cahaya dan upaya mereka untuk menjadi pelindung hanyalah apisan luar dari kepura-puraan. Banteng itu mencibir. Kami akan melihat apakah Anda dapat terus melakukan hal ini ketika hari itu tiba. Batu itu terpampang. Saya sangat percaya diri pada diri saya sendiri, jangan khawatir. Banteng itu digambarkan. Batu itu tidak mempercayainya, terbukti dari ekspresi yang menghina. Kamu tetaplah kamu hanya belum mengetahuinya saat ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali ke diri Anda yang asli. Li Qiye menyela sambil tersenyum. Apa yang kamu inginkan? Batu itu punya lapisan buruk tentang ini. Hanya sebatas itu saja. Dia tersenyum. Tidak, terima kasih. Batu itu langsung menolak, saya baik-baik saja di tempat ini, hanya saat tenang. Jutaan tahun lagi akan baik-baik saja. Haha, meninggalkanmu di sini untuk membakar yang lain. Berapa banyak lagi yang kamu inginkan? Banteng itu mencibir. Itu bukan salahku. Batu itu memasang ekspresi polos, keserakahan merekalah yang membunuh mereka. Jika mereka mempertahankan hati mereka, mereka tidak akan menjadi makananku. Hati merekalah yang memanaskan mereka. Holy Frost terjadi setelah mendengar ini. Ini saja bisa menjadi hasilnya jika bukan karena Li Qiye yang menenangkannya. Hanya pembenaran. Banteng itu berkata dengan nada meremehkan, itu tidak mengubah fakta bahwa kamu jahat sekarang. Siapa yang peduli? Iblis dan dewa adalah sama di dunia ini di mana yang kuat menguasai segalanya. Satu-satunya perbedaan adalah metodenya. Batu itu membalas. Apakah kamu ingat ketika kamu masih menjadi batu suci di jurang maut? Apa yang ada dalam pikiranmu ketika kamu memperoleh kesadaran dan mengamati matahari? Li Qiye berbicara dengan ritme khusus, hampir seperti nyanyian yang menawan. Batu itu membayangkannya. Detik berikutnya, ia bisa melihat masa lalu lagi yang dulunya adalah batu yang riang. Sangat damai dan tenang, tapi mungkin terlalu damai, sedikit lebih menyenangkan akan lebih baik. Batu itu dalam keadaan membayangkan saat mengingat masa lalu dan pemikiran. Serta keinginan awalnya. Begitu banyak hal yang terjadi setelahnya sehingga ia melupakan pemikiran pertamanya. Tiba-tiba, rasa sakit membuatnya menjerit. Li Qiye telah menurunkan api dao ketika ia lengah. Api tertinggi ini menelan batu itu dan mulai membakarnya. Apa yang kamu lakukan? Berjuang melawan api dao adalah sia-sia bagi batu itu meskipun tidak ditekan oleh gunung. Aku akan mengubahmu kembali ke wujud aslimu. Kekuatan gelap ini bukan milikmu. Seseorang baru saja menaruhnya padamu. Li Qiye berkata datar. Tidak perlu untuk itu. Saya puas terjebak di sini. Begitulah seharusnya. Batu itu berteriak. Haha, kekuatan lagu ini terlalu lemah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk menghancurkanmu. Biarkan Tuan membantu. Banteng menyombongkan diri atas penderitaan batu tersebut, awalnya mungkin menyakitkan, tetapi akan berlalu dengan cepat. Bayangkan saja bagaimana kamu diambil dari jurang maut saat itu dan dimurnikan, itu pasti sangat menyakitkan juga. Batu itu menjerit kesakitan saat banteng itu berbicara. Zas. Itu mulai menyatu. Batuan ini memiliki asal-usul yang luar biasa, batu dewa dengan bentuk fisik yang sempurna. Sayangnya, dia masih tidak bisa menahan api dao Li Qiye. Segera setelah hitam keluar dari batu, tampaknya merupakan racun paling jahat yang pernah ada. Ia mulai memakan struktur ruang.
Ketika disentuh oleh asap ini, makhluk apapun, apakah itu burung dan ikan atau rumput dan pepohonan, akan langsung berubah menjadi jahat. Namun, Li Qiye mengirimkan lebih banyak api dao dengan tangannya yang bebas dan mengubah asap menjadi ketiadaan. Zas. Batuan itu tidak memiliki peluang untuk lolos dari pemurnian. Itu sudah ditekan oleh gunung dan dikunci oleh api dao Li Qiye. Itu menjadi lava hitam, bergoyang maju mundur dengan cara yang menyeramkan. Rasanya seperti ada entitas jahat yang mengambil alih dan akhirnya menggantikan mereka. Semakin banyak lahar hitam yang keluar seiring dengan semakin besarnya nyala api Li Qiye. Proses peleburan juga dipercepat. Itu akhirnya berhenti dan menampilkan kerikil kecil di dalamnya. Benda yang meleleh tadi sepertinya adalah kulit luarnya. Kelompok itu menjadi terkejut melihat kerikil di dalamnya. Apa itu? Holy Frost bertanya-tanya tentang lahar hitam. Dia bisa merasakan kekuatan gelap yang mengerikan di dalamnya, cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Itu adalah bagian lain dari bentuk batu yang sebenarnya. Namun sudah terkorosi. Untungnya, itu adalah batu suci yang luar biasa, mampu mempertahankan sebagian dari dirinya meskipun telah dimurnikan oleh kegelapan, kata Li Qiye. Jadi potongan kecil ini adalah bentuk aslinya. Dia bertanya. Dia mengangguk sebagai jawaban dan menambahkan lebih banyak panas ke api daunnya, bermaksud menghabiskan segalanya. Bahkan lahar hitam perlahan-lahan terbakar sekarang. Itu akhirnya berubah secepatnya menjadi lalu dengan cepat dihancurkan olehnya. Li Qiye jelas ingin menghancurkan kekuatan gelap ini secara keseluruhan. Lava itu sendiri menjerit. Ia bisa merasakan bahwa kematian sudah dekat, jadi, dalam satu upaya terakhir, ia meluas dan mengambil wujud iblis besar. Gelombang kejut yang kuat meletus, ingin mematahkan blokade api dalam upaya melarikan diri. Li Qiye tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia merengut dan menambahkan lebih banyak kekuatan. Hanya satu tetes api ini dapat menghanguskan seluruh sistem menjadi abu. Lava yang mengembang tertahan kembali dan mulai menyusut. Ia sangat marah dan tidak pernah berhenti menyerang api. Sayangnya, hal itu bertentangan dengan arus. Akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa dari kekuatan gelap. Hanya batu hitam asli yang tersisa, sekitar 2/3 lebih kecil dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengeluarkan suara, sepertinya sudah mati. Memperbaiki. Itu telah disempurnakan kembali ke bentuk aslinya. Hukum Dao dari gunung tiba-tiba mengendur. Kekuatan tertinggi yang memenjarakannya juga menghilang, dan sebagai hasilnya, batu tersebut dibebaskan. Li Qiye mengambil batu hitam itu setelah segelnya hilang. Kelompok itu mendekat untuk melihat lebih dekat. Batu itu sekarang jauh lebih kecil tetapi tidak memiliki kerusakan yang terlihat meskipun sebelumnya terbakar oleh api Dao. Itu menjadi jernih dan indah dengan cahaya yang menyilaukan, semacam batu giok hitam. Cahaya hitam tidak lagi memiliki energi dan kekuatan gelap yang menakutkan sebelumnya. Kelihatannya cukup sederhana seperti batu yang dapat ditemukan oleh siapapun jauh di dalam hutan dan gunung. Sekarang jauh lebih lemah. Banteng itu menganalisis dan berkata, perlu waktu bertahun-tahun sebelum pulih. Li Qiye mengangguk, orang yang menyempurnakannya terlalu kuat. Untungnya, asal-usulnya luar biasa, jadi penyelamatannya masih bisa dilakukan. Li Qiye membakar 2/3 bentuk batu tersebut untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Hal ini juga mengurangi budidayanya sekitar 2/3. Jika dia melakukan satu kesalahan saja dengan mengendalikan apinya, itu akan berubah menjadi abu. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau sekarang, termasuk menghancurkannya. Banteng itu memasang ekspresi jahat. Sayangnya, batu itu tidak merespon, sepertinya tertidur lelap. Tetap saja tidak mengulanginya meskipun ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Aku punya banyak cara, pasti ada yang mampu menghancurkannya. Banteng itu tertawa. Kamu terlalu meremehkannya. Li Qiye berkata, batu suci seperti ini sungguh luar biasa. Aku pasti lebih luar biasa. Banteng berkata, saya dilahirkan di keluarga abadi dengan keturunan tertinggi. Bagaimana kerikil kecil ini bisa dibandingkan dengan saya? Li Qiye hanya tersenyum dan menyingkirkan batu hitam itu. Di sisi lain, Holy Frost menjadi penasaran dengan banteng tersebut. Kamu berasal dari klan mana, senior? Dia bertanya. Para tetua akademi semua tahu bahwa banteng itu istimewa. Sayangnya, mereka tidak memiliki gambaran yang baik tentang latar belakangnya karena usianya yang jauh lebih tua dari mereka.
Anehnya, ia selalu berada di sekitar Gunung Suci dan tampak seperti bagian dari sistem mereka. Aku tidak bisa mengutarakannya, Keke. Banteng itu tertawa, misterius. Holy Frost tidak bisa melanjutkan masalah ini jadi dia berhenti bertanya. Li Qiye tidak repot-repot menceritakan latar belakang banteng itu. Dia mendongak dan berkata, ayo pergi, hal-hal baik menunggu kita di depan. Benar-benar, banteng menjadi bersemangat dengan mata berbinar, pasti ada sesuatu yang terjadi agar undet bisa pergi ke sana. Kapal ekspedisi menjadi seperti ini, leluhur api tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Li Qiye tidak menjawab dan terbang ke langit sementara hati Holy Frost bertambah berat. Sebuah bayangan muncul di pikirannya, membuatnya sulit bernapas. Bagaimanapun, leluhur api memulai ekspedisinya pada saat itu. Dia memang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi di sini. Berita ini, begitu tersebar, akan memberikan pukulan besar bagi tiga dewa. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan sehingga suasana menjadi sedikit tegang. Mereka bergerak cepat, menempuh jarak jutaan mil dalam sekejap mata. Pemandangannya hanya terdiri dari situs-situs yang rusak, entah itu jalinan ruang dan waktu, gunung dan sungai. Kematian dan kekhawatiran sepertinya menyelamatkan daerah ini akibat pertempuran besar di masa lalu. Selain itu, mau tak mau orang memikirkan tentang keajaiban kapal ini. Dunia kecil ini mungkin tidak sebesar silsilah abadi tetapi masih cukup mengesankan. Saat mereka menggali lebih jauh ke daratan, pemandangan yang rusak mulai berubah. Mereka melihat tembok-tembok bobrok dan benteng-benteng yang runtuh serta sisa-sisa istana terapung. Mereka juga melihat mayat dengan berbagai ukuran biasa atau ada yang sebesar gunung. Namun, mereka semua memiliki satu kesamaan, kematian tidak bisa membengkokkan punggung mereka. Bahkan di detik-detik terakhir, mereka masih berdiri tegak dengan dada melengkung ke depan. Beberapa menyangga diri dengan senjatanya, masih menatap ke depan meski satu lututnya menempel di tanah. Semangat pantang menyerah mereka masih terlihat jutaan tahun kemudian. Banteng dan Kaisar tidak dapat menahan rasa hormat terhadap para pejuang yang gugur ini. Tidak menyerah sedikit pun, tulang punggung mereka masih berdiri tegak. Banteng berkata, inilah yang membutuhkan tiga dewa, pilar dan pelindung sejati. Holy Frost memilih untuk membungkuk dalam-dalam daripada mengatakan apapun untuk menunjukkan rasa hormat tertingginya. Memang benar, mereka adalah pilar dari tiga dewa. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, dia punya beberapa tebakan bagus. Di kapal ini, para undet dipisahkan menjadi dua kubu. Beberapa berubah ketika mereka masih hidup sementara yang lain menjadi mayat hidup setelah kematian mereka. Namun, para pejuang yang gugur ini tidak berubah menjadi makhluk mati karena mereka memiliki semangat pantang menyerah dan hati Dao yang teguh. Kekuatan gelap tidak dapat merusak jiwa mereka dan memanfaatkan keserakahan dan keinginan mereka. Hal ini menyelamatkan mereka dari menjadi boneka abadi. Oleh karena itu, makhluk-makhluk agung ini layak dihormati meskipun kalah dalam pertempuran yang menghancurkan. Lihat ke sana. Banteng itu menunjuk ke depan setelah melakukan perjalanan panjang. Kelompok itu menoleh dan melihat kota terapung yang besar. Itu memancarkan suasana kekudusan. Bentuknya seperti paviliun dengan banyak lantai. Lantai tertinggi disandarkan ke langit. Struktur spasial di sekitarnya hancur hingga ke dalam jurang. Dindingnya juga mengalami kerusakan parah. Salah satu gerbangnya berlubang besar. Di dalam kota terdapat bangunan dan istana yang rusak. Kekejaman perang telah memporak-porandakan kota ini. Sayangnya, ia masih tetap berdiri dengan aura yang kuat seolah-olah ada penguasa tertinggi yang memimpin di dalamnya. Orang bisa melihat nyala api yang tak terlihat melompat-lompat, seperti melindungi tempat itu. Mungkin ini adalah tempat tinggal Dewa Api. Aura ini sangat kuat. Yang lain mau tidak mau ingin bersujud. Sangat kuat. Holy Frost menjadi terguncang setelah merasakannya. Kota terapung itu masih memiliki aura yang mengesankan seperti kehadiran Dewa Api. Nyala api ini sepertinya telah menari-nari selama jutaan tahun hingga kini. Kelompok itu masuk dan tidak melihat apapun kecuali kehancuran, tidak ada satu jiwa pun yang dapat ditemukan. Jalan-jalan lebar kosong, keadaannya semakin rusak. Beberapa menutupi istana dan paviliun masih ada di dalamnya, terbuat dari batu halus atau bahan langka lainnya seperti kayu dudukan burung phoenix atau logam dewa. Dari sini, orang dapat melihat bahwa dewa dan kaisar sejati yang perkasa pernah tinggal di sana.
Itu sebabnya tempat tinggal ini masih memiliki aura kuat di dalamnya, yang ditinggalkan oleh Tuan Lama. Aura ini sangat kuat. Pertarungan saat itu pastilah gila. Holy Frost merasakan beberapa aura yang terlihat. Beberapa terjebak bersama dan masih bertarung satu sama lain, jelas merupakan sisa efek dari pertempuran. Kota ini akan berubah menjadi abu jika bukan karena berkah perlindungan yang sangat besar. Kelompok ini melakukan perjalanan melalui berbagai jalan sebelum berhenti di tempat latihan militer. Lihat, para undead ada di sana. Banteng itu memperhatikan dengan matanya yang besar. Lapangan besar ini bisa menampung jutaan tentara. Orang akan merasa seperti semut saat berdiri di sini. Mereka juga akan merasakan niat memulai seolah-olah tempat ini dulunya adalah tempat berkumpulnya pasukan besar. Para prajurit ini akan berkumpul di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, semangat bertarung dan kepahlawanan mereka tetap ada. Ada juga tentara yang hadir saat ini, mengirimkannya secara tertib, tidak ada satupun tentara yang mengeluarkan suara, sehingga menimbulkan suasana yang menyesakkan. Itu terdiri dari tentara mati yang memanas dan pasukan dari laut. Lalu ada naga hitam dan penunggang perang. Berbagai kekuatan ini telah tiba untuk menjawab panggilan genderang panggilan. Di tengahnya terdapat platform tinggi dengan drum yang terbuat dari urat naga. Stick drum tersebut memancarkan aura yang ganas karena terbuat dari tulang dewa. Para penguasa tertinggi berkumpul di sekitar drum pada saat itu dan berbagai pasukan mereka. Keheningan yang mematikan membuatnya semakin menyeramkan. Seseorang dapat mendengar suara tetesan jarum saat ini sambil berpikir bahwa ini adalah pemandangan yang mengerikan. Kelompok Li Qiye hanya menonton dari kejauhan, bukannya masuk. Untuk apa mereka di sini? Tentu saja itu tidak ada gunanya. Banteng itu mendung. Sesuatu akan keluar. Li Qiye fokus pada bagian tengah platform dan melihat sebuah gua yang dalam dan tegak lurus. Itu tampak tak berdasar dan menyerupai rahang iblis, seperti menunggu mangsa masuk. Ada apa di sana? Monster atau iblis akan keluar dari sana? Banteng itu bertanya. Siapa yang tahu? Ada peristiwa jahat apapun dengan monster atau iblis, tetapi terkadang hal itu disebabkan oleh manusia. Li Qiye tersenyum. Benar, monster dalam arti sebenarnya mungkin tidak begitu menakutkan. Banteng setuju. Holy Frost merasakan perasaan tidak menyenangkan yang semakin meningkat sepanjang perjalanannya. Dia punya banyak tebakan yang muncul di pemikirannya saat ini. Dumi Siba Mousi. Makhluk hidup ini tiba-tiba mulai bernyanyi dalam bahasa kuno, tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan. Terlebih lagi, anggota tubuh mereka mulai berputar seperti sedang menari. Ini adalah upacara yang misterius dan aneh. Holy Frost tidak mengharapkan ini. Beberapa waktu yang lalu, makhluk-makhluk ini tampak seperti boneka, hanya mayat yang bergerak. Ini tampaknya merupakan tindakan tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tuan, apa yang mereka lakukan? Liu Yanban menjadi takut dan tidak tahu harus bersembunyi di mana. Upacara komunikasi yang jahat. Banteng itu berkata dengan dingin. Ia diam-diam mendengarkan mantranya, ingin mendapatkan beberapa petunjuk. Itu adalah upacara sihir kuno yang seharusnya sudah lama hilang. Kenapa sekarang ada di sini? Ia menjadi terkejut setelah mendengarkan sebentar. Ya, itu adalah kebangkitan jiwa. Kita akan melihat apakah mereka mampu melakukannya, kata Li Qiye. Lebih baik mereka mati saja karena jika mereka tidak bermain bagus, aku akan membiarkan mereka memenuhi syarat kukuku. Banteng itu mencibir. Tunggu saja, kesenangannya baru saja dimulai. Li Qiye tersenyum, pandangan yang dalam bergerak sedikit, masih terfokus pada gua yang di dalam. Makhluk mati itu masih melantunkan mantra dan memutar tubuhnya. Energi gelap mulai keluar dari tubuh mereka. Untaian gelap ini tampak seperti asap beracun yang melayang di atas kepala makhluk itu. Seluruh panggung terisi secepatnya. Berderit. Suara keras terdengar dari dalam gua seolah-olah ada sesuatu yang perlahan meluncur ke atas. Setelah beberapa lama, sebuah item akhirnya muncul dari pembukaannya. Sebuah kuali. Yanbai menjadi penasaran. Kualinya cukup besar, cukup untuk merebus 18 panci sup. Sekaligus, basisnya seluruhnya berwarna merah tua. Untuk lebih spesifiknya, dulunya memiliki warna kuning tua tetapi setelah jutaan tahun atau pengaruh kekuatan gelap, kuning tersebut berubah menjadi merah. Kelihatannya cukup sulit. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa itu adalah artefak yang menakjubkan. Itu memiliki ukiran burung phoenix yang melebarkan sayapnya.
Sayap berfungsi sebagai dua mengikat cincin untuk kuali. Rupanya api kuali berasal dari burung phoenix ini. Di dalamnya ada banyak benda hitam. Mungkin itu arang tetapi tidak ada yang tahu. Kuali ini. Mata banteng itu mulai bersinar. Kamu mengenali kuali ini, senior? Holy Frost tidak mengetahui kuali itu. Kalau tidak salah, namanya Phoenix. Banteng itu memasang ekspresi serius. Kuali Phoenix. Dia merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya tetapi tidak dapat mengingatnya secara spesifik. Gadis kecil, jangan khawatir tentang ini. Mengetahui lebih banyak belum tentu baik untuk Anda. Banteng itu menyela perenungannya. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan mengindahkan nasihat banteng. Ada sesuatu di sana. Yanbai menunjuk ke arah kuali. Mereka menoleh dan tahu bahwa kuali itu berisi benda-benda hitam yang menumpuk seperti arang. Tampaknya masuk akal, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Dari kejauhan hanya terlihat seperti batu. Sementara itu, nyanyian para undead terus berlanjut dan menyebar ke seluruh kota. Setiap sudut tempat ini dipenuhi dengan suara menyeramkan. Engah. Saat nyanyian menjadi semakin jelas dan keras, energi gelap yang datang darinya sepertinya ditarik oleh sesuatu di dalam kuali. Yang terakhir menyedot semua energi gelap tanpa ditahan dengan dindingnya, bukan mulut. Dinding luar menyerap energi seperti spons dan menyelesaikan proses dalam waktu singkat. Berdengung. Tungku bagian dalam berubah menjadi merah hampir seperti logam cair. Ukiran burung phoenix menjadi hidup juga. Setiap bulu dan garis menjadi terlihat, kebangkitan burung. Selanjutnya, benda mirip arang juga menyala. Ini mirip dengan seseorang menyalakan kompor. Saat suhu naik, suhu mulai terbakar dan kuali tampak aktif. Ini mengumpulkan kekuatan. Holy Frost dengan jelas merasakan kuali yang menggabungkan kekuatan langit dan bumi yang terakumulasi selama berabad-abad. Seorang guru tertinggi tampaknya sedang bangkit di dalam. Kuali tersebut ternyata merupakan artefak leluhur tertinggi dengan kegunaan yang menakjubkan. Saat nyanyian menjadi lebih jelas, kuali menjadi lebih terang. Makhluk mati itu berusaha lebih keras lagi dengan meninggikan suaranya dan memutar tubuhnya dengan keras dengan kekuatan yang semakin besar. Engah. Arang telah mencapai tingkat merah yang tepat dan keluarlah nyala api. Nyala api ini masih kecil namun penuh kehidupan, mampu membakar 9 langit. Itu berbeda dari api lainnya dan memiliki sedikit kilatan hitam di dalamnya. Lapisan luarnya memiliki rona gelap, sepertinya nyala api bukan dari dunia fana melainkan dari kedalaman neraka. Engah, engah, engah. Para undead dinyalakan secara bersamaan dengan kuali dengan warna gelap yang sama, tampak seperti mereka baru saja bersiap keluar dari neraka. Mereka menjadi lebih bersemangat, hampir seperti manusia hidup. Beberapa waktu yang lalu, mereka kekurangan vitalitas dan semangat tetapi hal ini tidak terjadi lagi. Mereka tampak siap, hampir bersemangat. Nyanyian dari para anggota yang berapi-api menjadi lebih keras. Tariannya menjadi semakin meliuk dan aneh. Upacara ini membuat nyala api di dalam kuali semakin kuat dan membubung ke atas seolah-olah memiliki perasaan tersendiri. Sedang terjadi. Banteng itu tertawa dengan tajam, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh kebangkitan undead ini. Holy Frost menatap kuali. Dengan gugup, jemaat dan upacara yang tidak suci ini seharusnya mempunyai tujuan yang menyeluruh. Perlu diingat bahwa makhluk-makhluk ini tidak memiliki kesadarannya sendiri. Itu tidak lebih dari boneka yang bergerak. Jelas ada kekuatan jahat yang mengendalikan mereka. Hal ini membuatnya bertanya-tanya tentang pelaku sebenarnya yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Prosesnya diakhiri dengan hal-hal tertentu yang semakin meningkat intensitasnya, nyanyian, tarian, nyala api baik di dalam kuali maupun pada makhluk-makhluk itu. Klimaksnya sudah dekat dan tiba-tiba terdengar melodi gukin. Zeng, zeng, zeng. Gelombang suaranya menyerupai tsunami yang tajam. Api dalam upacara tersebut melemah setelah serangan gencar ini. Ini mirip dengan hembusan angin yang menyebabkan lilin berkedip-kedip, hampir padam. Kelompok itu menoleh dan melihat gukin tua di udara, muncul entah dari mana. Semuanya tampak terpukul oleh waktu dan memberikan aura perubahan. Secara otomatis mengirimkan melodi tanpa pemutar. Setiap suara mengandung kekuatan yang sangat besar, cukup untuk melenyapkan kejahatan dunia ini. Suara ini sangat mirip dengan nada penekan batu hitam. Mungkin dari sumber yang sama, kata Holy Frost. Memang, Li Qiye fokus pada gukinnya. Rentetan gelombang suara terus menghujani lapangan.
Jika dibandingkan, nyala api dalam upacara tersebut tampak seperti nyala lilin yang lemah. Tuan, Guqin ini adalah musuh mereka. Yanbai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, banteng itu mengangguk, ini adalah pertarungan antara dua penguasa tertinggi. Mereka mungkin sudah tidak ada lagi di sini atau bahkan hidup, tetapi kekuatan dan kemauan mereka masih bersaing jutaan tahun kemudian. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Drum mulai ditabuh sekali lagi dari tanah. Jenis serangan suara serupa meluncur ke atas. Para penabuh genderang adalah kaisar dan penunggang perang, pemimpin para undead. Mereka tahu bertahan apa yang harus dilakukan meski sudah mati dan terus menabuh drum. Gelombang permainan drum berfungsi sebagai sarana untuk menghentikan serangan Guqin. Yang terakhir tidak mengalah dan mengirimkan gelombang yang lebih kuat, ingin menembus gelombang suara drum untuk pemancaran api. Para penguasa di bawah tahu bahwa jika mereka membiarkan Guqin menerobos, semua usaha mereka sebelumnya akan hilang dalam 1 detik. Jadi, mereka menabuh genderang seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Interupsi drum berhasil menyalakan kekuatan Guqin. Dengan demikian, api di dalam kuali dan undead menjadi terang dan kuat seperti sebelumnya. Nyanyian itu juga mencapai klimaksnya. Tenggorokan mereka hampir patah karena terlalu banyak berteriak saat melakukan tarian gila untuk mempercepat upacara. Gemuruh. Nyala api di dalam kuali seakan meledak saat klimaks upacara. Ia memaksa dan menjulur seperti kepompong seolah-olah ada sesuatu di dalamnya, siap untuk keluar. Kuali kesulitan menahan nyala api ini. Sementara itu, api pada makhluk undead juga menjadi lebih kuat saat mereka memasuki keadaan hiruk-pikuk. Ini benar-benar upacara yang aneh, mampu menakuti penonton manapun. Zhang, Guqin juga dimainkan lebih cepat untuk mengeluarkan melodi yang lebih mematikan. Setiap suara menyerupai tebasan dewa. Namun, undead lord yang kuat di bawahnya menggunakan drum untuk menghentikan gelombang suara yang masuk. Rekaman tajam dari yang pertama bertemu dengan penghalang tebal dari drum. Yang terakhir ini adalah lautan dengan ombak yang mampu menghentikan Guqin. Potensi ofensif Guqin terhadap api berkurang, akhirnya gagal menghentikan upacara tersebut. Sepertinya Guqinnya hilang, gumam Holy Frost. Formasi gendang juga merupakan harta leluhur yang luar biasa. Banteng itu berkomentar, sangat memalukan bahwa Master Guqin tidak meninggalkan dao pembunuhnya. Guqin saja tidak dapat menggunakan potensi penuhnya. Mereka semua adalah master yang tak terkalahkan juga. Holy Frost menghela nafas dengan lembut sambil melihat ke arah penabuh genderang. Dia tahu siapa mereka tetapi tidak ingin mengungkapkan nama dan latar belakang mereka. Bagaimanapun, mereka cukup terkenal di 3 dewa di masa lalu. Banyak orang telah memujanya sebelumnya. Jika keturunan mereka mengetahui hal ini, mereka akan sangat khawatir. Ledakan. Dunia seakan meledak saat kuali menjadi gemerlap. Nyala api meletus seperti gunung berapi dengan luar biasa. Gemuruh. Ruang itu sendiri mulai bergetar. Bebatuan di lapangan bergerak dengan kacau. Kekuatan tertinggi menekan wilayah tersebut. Yang lainnya hanya bisa bersujud di tanah sambil bersantai. Sesosok raksasa muncul di dalam kuali. Itu adalah sumber api yang mengalir turun seperti jumbai. Bang! Makhluk undead segera berlutut untuk menunjukkan sikap tunduk mereka. Itu memancarkan aura nenek moyang tertinggi. Hanya sosok ini saja yang terasa seolah-olah ada seseorang yang ada di sini secara langsung. Untaian aura individu terpancar ke seluruh dunia kecil ini, menghilangkan nafas dari semua keberadaan. Siapa dia? Holy Frost bergidik. Sosok ini jelas merupakan nenek-nenek moyang, dan bukan sekedar nenek-nenek moyang biasa. Orang ini harus menjadi tokoh sejarah yang hebat. Meskipun kata-kata ini keluar dari lingkungannya, dia samar-samar menebak siapa orang itu. Ledakan. Sosok itu tiba-tiba berbalik dan menyebabkan dunia berputar bersamanya. Banyak yang merasa seolah-olah mereka terlempar, tersentak karena terkejutnya. Kekuatan ini tidak perlu menargetkan siapapun secara langsung dan masih bisa membuat orang pingsan. Kelompok itu tidak dapat melihat penampilannya sebelum matanya mengeluarkan api yang tak ada habisnya. Ini bukanlah jenis api biasa. Ada sinar hitam melingkarinya, sama jahatnya dengan api neraka. Setiap penonton akan merasa seolah-olah ketakutan telah diambil dari tubuhnya. Akibatnya, mereka akan jatuh ke tanah. Engah, engah, engah. Makhluk undead memiliki jenis api yang sama yang muncul di rongga mata mereka. Ini tampak seperti api jiwa mereka, yang memungkinkan mereka dipenuhi dengan kekuatan.
Kekuatan mereka datang dari dia, sepertinya dia adalah pengendali kematian di sini. Banteng itu berkemah sebelum tertawa sambil menatap sosok di dalam kuali. Ga, ga, ga. Suara aneh terdengar seperti pisau yang menggores tulang. Kepala sosok itu memiliki dua tanduk berapi yang perlahan menonjol keluar. Mereka sangat tajam, mampu menembus lanskap biru. Ledakan. Kekuatannya meningkat ke level berikutnya. Tampaknya ini merupakan kebangkitan yang sebenarnya. Ia tidak menahan diri untuk membiarkan dunia mengetahui kekuatan yang mengerikan. Pekikan. Sementara itu, nyala api di dalam kuali berubah menjadi burung phoenix dan mulai berterbangan di angkasa. Namun, benda yang keluar dari sayapnya bukanlah api merah seperti monster mitos itu, melainkan cahaya gelap. Ini bukanlah burung phoenix abadi tetapi burung phoenix gelap dari neraka. Gemuruh. Semua orang di dimensi kapal kecil bisa merasakan kekuatan yang tak terkalahkan ini. Banyak yang terjatuh ke tanah, tidak mampu bangun karena tekanan meski berada jutaan mil jauhnya. Holy Frost sendiri kesulitan menahan kekuatan ini. Pada awalnya, cahaya sucinya melindunginya dari tekanan ini. Sayangnya, setelah klaksonnya muncul, dia menjadi tertekan sepenuhnya. Banteng itu tertawa dan bergerak ke belakang Li Qiye alih-alih mencoba melawan kekuatan tertinggi. Holy Frost melihat ini dan juga meniru banteng itu. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk melawan nenek moyang perkasa ini. Mungkin seseorang bisa menghitung mereka yang lebih kuat dari nenek moyang ini dengan jari mereka dalam sejarah tiga dewa. Itu sebabnya dia tidak bermaksud untuk menyerah sedikit pun. Berdengung. Li Qiye tertawa kecil dan mengaktifkan penghalang untuk menghentikan tekanan. Mereka yang bersembunyi di belakangnya menghela napas lega. Ini adalah satu lagi pertunjukan kemampuan mengesankan Li Qiye. Sosok di dalam kuali memperhatikannya karena hal ini dan langsung mengirimkan gelombang api dari matanya. Tatapan tajam dari sosok ini dapat menembus langit dan bumi, cukup untuk membunuh banyak kaisar pada saat yang bersamaan. Pandangan sekilas saja bisa membunuh kaisar sejati. Api yang memacar darinya adalah pemanen jiwa. Keberadaan ini benar-benar gila. Hanya segelintir orang dalam sejarah tiga dewa yang benar-benar bisa mengalahkannya. Tentu saja, Li Qiye tidak mengedipkan matanya, hanya senyuman yang terlihat di wajahnya saat dia berdiri tanpa bergerak. Zhang, Guqin yang melayang di udara memulai serangan lain dengan semburan suara tebasan, mirip dengan pasukan yang bergerak maju dengan tombak tepat ke arah sosok itu. Dorongan itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah langit dan bumi untuk mengungkap kekacauan primordial. Semuanya menjadi berubah abu. Para dewa dan kaisar hanya bisa menunggu kematian mereka sebelum tindakan yang tidak dapat dihentikan ini. Sosok itu menyala karena penyergapan yang tiba-tiba dan memutuskan untuk memperpanjang semua yang ada di persahabatan. Dia merentangkan telapak tangan dan memahami siklus yin yang dan karma, siap prinsip hidup dan mati. Telapak tangan dan dorongannya mengundang. Orang hanya bisa mendengar gemerisik bintang-bintang sementara semuanya menjadi sunyi. Setiap ahli di dunia kecil ini sangat ketakutan. Tuan mana yang bertarung? Mereka tidak dapat berdiri tegak karena tekanan. Zhang, lagu selanjutnya membuat gukinnya gemerlap, terlihat seperti terbuat dari kristal. Serangkaian nada melayang ke udara dan berubah menjadi gulungan musik tertinggi. Itu menutupi langit seperti telapak tangan seorang raja agung, yang mampu menghancurkan waktu dan dao yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu bersinar lagi dan maju satu langkah. Seluruh dunia bergerak dengan ritmenya. Dia menggenggam tangannya ke arah bab itu, memperlakukannya sebagai kapak. Kita bisa melihat permulaan dunia dari langkah-langkah ini. Ledakan. Telapak tangan dan babnya bersaing, hampir menghancurkan kawasan tersebut sepenuhnya. Hal ini memberdayakan sebagian besar orang di dunia kecil, membuat mereka tersengkir. Dalam sepersekian detik ini, Li Qiye mengambil tindakan. Bahkan kelompoknya yang berdiri di belakang tidak menyadari bagaimana dia bergerak. Ketika mereka menyadari bahwa dia telah pergi, mereka melihatnya berdiri di atas kuali bernama Phoenix. Dia merogoh arang untuk mengambil benda itu di dalamnya. Ledakan. Sebuah ledakan yang mampu menggerakkan zaman pun meletus. Sosok itu berhenti menyerang Guqin dan mundur. Itu langsung muncul di sebelah Li Qiye. Seolah-olah mereka berdua sampai di sana pada waktu yang bersamaan. Itu melepaskan tebasan vertikal yang sama lagi. Tidak ada kaisar yang cukup kuat untuk menghentikan tindakan ini, bahkan kaisar yang paling cemerlang pun tidak. Mati. Li Qiye meraung dan mengaktifkan Grand Dao-nya.
Kekuatannya yang tiada taraf juga meletus. Akibatnya, dunia meleleh dan dalam gambaran ilusi ini, Li Qiye sebenarnya melangkah keluar. Seolah-olah dia tertidur sepanjang waktu sampai sekarang. Kekuatan sejatinya akhirnya bangkit. Ledakan. Heaven Suppression Fist, memotong garis waktu itu sendiri dan berdiri di atas langit yang tinggi. Siapa yang melawan bisa teknik ini? Kotoran. Banteng itu berteriak ngeri, tidak mampu menstabilkan posisi. Kekuatan ledakan Li Qiye terlalu berat untuk ditanggung. Bahkan banteng itu pun terjatuh ke tanah. Holy Frost tersentak lalu berdiri di sana dengan gemetar. Dia juga terpaksa jatuh ke tanah sambil berpikir bahwa pukulan ini dapat memperpanjang keberadaan apapun, menjadikannya kabut berdarah. Tuan lain, para ahli di dunia kecil menjadi semakin ketakutan dengan kemunculan petarang baru ini. Ledakan. Sosok itu terlempar keluar dari kuali, sosoknya meredup. Apalagi tanduknya yang berapi-api pun patah dan padam. Sosok ini menatap Li Qiye untuk terakhir kalinya sebelum melompat kembali ke dalam jurang dan menghilang dari pandangan. Ledakan. Kuali itu mengikuti tepat di belakang, apinya menghilang jauh di bawah sana. Hal yang lebih aneh lagi terjadi selanjutnya. Ribuan makhluk undead buru-buru melompat ke dalam jurang untuk mengikuti gambar itu. Holy Frost dan yang lainnya takjub melihat pemandangan ini. Beberapa saat kemudian, kekuatan tertinggi menghilang dan dunia biasa kembali. Semua orang berhasil menghela napas lega. Sebelumnya, mereka kehilangan kendali atas tubuhnya dan merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram tenggorokan mereka. Sial, ayo pergi sekarang. Mereka memutuskan untuk meninggalkan dunia kecil setelah menenangkan diri. Mereka dapat melihat adanya keberadaan yang menakutkan di tempat ini. Hanya satu langkah yang salah dan mereka akan berubah menjadi abu. Bahkan kaisar terkuat di antara mereka tidak memiliki peluang untuk menghentikan keberadaan ini. Aku keluar dari sini. Untuk penyusup telapak itu berlari keluar. Beberapa orang menyadari mengapa seseorang berpikir kaisar tertinggi lari dari kapal hantu itu tadi. Kapal terapung ini memiliki hal-hal yang melebihi levelnya. Zhang Guqin yang mengambang itu memainkan nada yang ramah, seolah-olah menyapa dan berterima kasih kepada Li Qiye. Li Qiye dan melihatnya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Zhang, ia terbang ke udara yang diketahui dan juga pergi ke lokasi yang tidak. Itu Guqin mengalahkan yang luar biasa. Banteng itu bertanya, saya ingin tahu bagaimana keadaannya. Ini sangat tidak dapat diprediksi sekarang. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Banteng yang terpikat dengan kekacauan dan penderitaan orang lain kali ini mempunyai pemikiran yang berbeda. Ya, dunia tidak dapat diprediksi, hati manusia. Terlebih lagi, kata Li Qiye. Holy Frost masih menyerap dampak dari satu pukulan tadi. Dia mengerti betapa rendahnya penglihatannya dibandingkan dengan banteng sekarang karena dia sudah mengetahui kekuatannya. Dia juga menyadari bahwa Li Qiye hanya bermain-main ketika membunuh Goltipa dan yang lainnya, tidak memanfaatkan kekuatan aslinya. Pukulannya ini membuatnya mengerti mengapa banteng itu memandang Li Qiye sebagai penyelamat dunia dan mengapa ia memperlakukannya dengan sangat hormat. Hoa, tadi itu berbahaya, hampir membuatku takut setengah mati. Banteng itu mencengkeram dadanya dan tidak terlihat terkejut sama sekali meskipun dia berkomentar. Bersambung.